good afternoon, everyone. Welcome to Ad America. My name is Ganara, and I am one of the e-guides here in Ad America, and I hope that everyone is staying safe and healthy today. And if you are new here, Ad America is the U.S. Embassy's American Center, and our mission is to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States. Our event for today is called My Experience with Terrorism, Conflict, and Extremism. Ask Me Anything. But before we start our event, let us hear an opening remark from Pak Andika Krishna Yudanto, SIP SHMA, Deputy for International Cooperation, National Counter-Terrorism Agency or BNPT. Pak Andika, the time is yours. Terima kasih Ibu Moderator. Yang kami hormati Bapak John F. Rufom atas bantuan penegakan hukum USDOJ ISITAP US Embassy Jakarta. Para narasumber dan moderator yang hadir dalam acara ini, izinkan saya juga menyapa Ibu Desi Fitriani sebagai moderator, kemudian teman dan sahabat saya Bapak Nur Huda Ismail, Ibu Nurul Kolisoh, dan juga Bapak Wildan dan juga Bapak Febri Ramadhani serta para peserta yang kami hormati. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan perkenannya kita semua dapat bertemu muka pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara Ask Me Anything, My Experience with Terrorism, Conflict, and Extremism. Izinkan saya juga mewakili BNPT menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada USDOJ atau ISITAP yang terus mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme maupun ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, dan salah satunya melalui pelaksanaan forum interaktif Ask Me Anything, My Experience with Terrorism, Conflict, and Extremism. Ucapan terima kasih dan apresiasi secara khusus juga saya sampaikan kepada para narasumber yang telah hadir dan turut serta dalam kegiatan ini. Ini adalah kesempatan yang baik bagi BNPT bekerjasama dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat melalui program bantuan pelatihan investigasi kriminal internasional, proyek pengembangan kepemimpinan perempuan dari USDOJ, ISITAP, WLDP, Ad America, dan juga ruangobrol.id. Para hadirin yang saya hormati, kegiatan kita hari ini menjadi momentum yang tepat sejalan dengan kompleksitas tantangan yang kita hadapi di masa ini, sehubungan dengan makin merebaknya fenomena ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyusupi sendi-sendi kehidupan di masyarakat, khususnya di kalangan rentan seperti pemuda. Kebangkitan ekstremisme kekerasan telah menjadi fenomena global yang mendesak. COVID-19 beresiko memperburuk tantangan dan kerentanan yang dihadapi oleh kaum muda kita di seluruh dunia, dan hal ini berlaku pada kasus di Indonesia juga. Selama pandemi ini, kita telah melihat peningkatan penggunaan teknologi komunikasi dan media sosial di kalangan anak muda. Hal ini pada gilirannya membuat mereka menjadi target peningkatan narasi dan propaganda ekstremis secara online. Jika kita amati pada kurun waktu beberapa tahun terakhir, peran pemuda dalam jaringan ekstremisme dan terorisme makin mengemuka. Pemuda memiliki semangat juang tinggi, idealisme, dan teguh dalam memperjuangkan sesuatu yang diyakini. Potensi inilah yang dimanfaatkan untuk direkrut dalam jaringan terorisme. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia melibatkan pemuda sebagai pelaku teror. Seperti yang kita lihat pada peristiwa ledakan yang terjadi di depan gereja Katedral Makassar misalnya sebagai salah satu contoh. Para hadirin yang saya hormati, ada banyak survei yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil terkait dengan potensi kerentanan yang ada di kalangan muda. Survei dari Alfara Research Center menyebutkan bahwa 23.3% mahasiswa atau pelajar setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah. 18% setuju khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang ideal dibanding NKRI. Penelitian FKPT BNPT tahun 2020 juga mencatat bahwa indeks potensi radikalisme
cenderung lebih tinggi di kalangan perempuan, kelompok urban, generasi muda, Gen Z dan juga milenial, serta mereka yang aktif di internet dan di media sosial. Penelitian Infid dan juga jaringan Gusdurian yang dilakukan di Makassar, Pontianak, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta pada tahun 2020 mencatat bahwa terdapat pergeseran positif sikap dan pandangan generasi muda terhadap isu intoleransi dan ekstremisme kekerasan berbasis agama dibanding temuan survei yang sama pada tahun 2016. Namun pada saat yang sama terdapat gap antara ketegasan sikap menolak ekstremisme kekerasan berbasis agama dengan kegamangannya atas isu-isu intoleransi. Para hadirin yang saya hormati, peran pemuda juga disebutkan dalam resolusi DK 2250 tahun 2015 tentang pemuda, perdamaian dan keamanan. PBB menekankan pentingnya mengatasi kondisi dan faktor yang menyebabkan munculnya radikalisasi kekerasan dan ekstremisme kekerasan di kalangan pemuda. Resolusi ini mendesak negara anggota untuk mempertimbangkan cara meningkatkan keterwakilan pemuda yang inklusif dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan dalam melawan ekstremisme berbasis kekerasan. Resolusi tersebut menggarisbawahi 5 pilar peran penting pemuda dalam mewujudkan perdamaian, keamanan, dan pencegahan ekstremisme kekerasan, yaitu melalui 1. Partisipasi, 2. Pelindungan, 3. Pencegahan, 4. Kemitraan, dan 5. adalah disengagement dan reintegrasi. Selain itu, rencana aksi Sekjen PBB tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan pada tahun 2015 juga mencanangkan salah satu pilar dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan adalah melalui pemberdayaan pemuda. Penguatan peran pemuda merupakan agenda strategis dalam upaya penguatan toleransi dan perdamaian. Pemuda memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi kepada komunitasnya. Oleh karena itu, sekarang saatnya membuka potensi pemuda sebagai agen perdamaian. Pemuda dapat berperan sebagai credible voice atau suara yang terpercaya meluruskan tentang ideologi tersebut. Oleh karena itu, BNPT mendorong forum atau program kegiatan seperti yang kita laksanakan saat ini untuk menjadi ruang dialog dan juga pertukaran informasi antar aktivis muda terkait dengan pengembangan terkini agenda Youth, Peace, and Security, dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia. Para hadirin yang saya hormati, pemerintah saat ini di bawah Presiden Joko Widodo telah menjadikan pembangunan manusia melalui pendidikan berkualitas bagi kaum muda sebagai prioritas nomor 1. Dan sebagai perpanjangan dan kebijakan ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia juga telah menempatkan pemuda sebagai pusat strategi PCVI melalui pendekatan seluruh pemerintah dan juga seluruh masyarakat, whole of government and whole society. Pada Januari 2021, BNPT telah mendapatkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Ekstremisme yang mengakibatkan terorisme 2020 sampai 2024, yang prinsip pemberdayaan pemuda menjadi salah satu yang terpenting. Beberapa program-program yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional atau yang kita kenal dengan RANPE terkait pemberdayaan pemuda, yaitu melakukan penelitian atau studi tentang persepsi dan pengalaman individu, baik itu laki-laki, perempuan, termasuk pemuda dan anak-anak tentang kekerasan ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Kemudian adalah pengembangan jaringan pembuat konten digital dengan partisipasi tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa, dan influencer media sosial untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan. Kemudian ketiga adalah training of trainers bagi para pemimpin pemuda dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan kekerasan ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Oleh karena itu, ke depan setiap strategi pencegahan atau kontra kekerasan ekstremisme berbasis kekerasan pasca COVID-19 harus memprioritaskan pelibatan dan pemberdayaan pemuda dengan tujuan untuk mengembangkan literasi digital dan juga pemikiran kritis. Hadirin yang saya hormati, melalui Ask Me Anything, My Experience with Terrorism, Conflict, and Extremism yang menjadi tema forum interaktif ini, kami berharap peserta memahami secara utuh informasi terkait anak muda dalam lingkaran terorisme. Selain itu, kegiatan ini dapat memberikan informasi secara utuh tentang cara-cara pencegahan pemuda dari aksi terorisme,
mengenal dan memahami perspektif baru dalam merumuskan pencegahan pelibatan perempuan sebagai korban, serta mendapatkan pemahaman dan persepsi bersama untuk memperkuat jaringan dan kerjasama dalam mengatasi masalah ini. Semoga ikhtiar kita melalui kegiatan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat memperkuat kerja baik yang telah kita laksanakan selama ini dan dalam meningkatkan sinergi kita bersama dalam upaya-upaya penanggulangan terorisme dan juga ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia, serta dalam memperingati Hari Perempuan Sedunia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami membuka kegiatan Ask Me Anything, My Experience with Terrorism, Conflict, and Extremism siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Om. Okay, thank you so much, Pa Andika, for the very insightful opening remark. And now, without further ado, I would like to introduce our moderator for today's event, Desi Fitriani, Senior Journalist of Metro TV. Ibu Desi, the time is yours. Kayaknya saya lepas masker nggak apa-apa ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, selamat sore. Kalau kita bicara tentang radikalis, kelompok ekstremis dan juga teroris, itu tidak pernah habis. Mungkin benar kata mereka, mati satu tumbuh 1000. Tapi sampai sejauh ini, tidak ada angka yang pasti berapa sih jumlah simpatisan anggota teroris di Indonesia. Tetapi dari data dari BNPT dari tahun 2021 tercatat lebih dari 17.000 orang Indonesia yang ikut dalam kelompok tersebut. Nah, dari metamorfosis aliran teroris ini kemudian dari Jamaah Islamiyah berkembang menjadi Jamaah Ansarud Daulah dan juga ada MIT atau Mujahidin Indonesia Timur dan juga Jamaah Ansarut Tauhid. Nah, dari data kepolisian ternyata ada dari Januari sampai bulan Juni ini ada 70 orang tersangka yang sudah ditangkap dan diamankan oleh kepolisian. Data ini selama 6 bulan. Sementara data tahun 2021 jumlah tersangka yang sudah diamankan kepolisian ada 370 orang. Dan bila dibandingkan pada tahun 2020 kemarin, ada kenaikan 60% dari 232 orang. Artinya adalah keberadaan ataupun simpatisan anggota teroris yang dari Indonesia itu semakin hari semakin bertambah. Dan ternyata kalau selama ini kita tahu bahwa perekrutan teroris itu dari dakwah dan juga lewat pengajian semata, itu tidak seluruh dengan meningkatnya atau kemajuan teknologi. Ternyata bahwa perkembangan media sosial atau propaganda internet menjadi salah satu perekrutan ataupun doktrin propaganda yang lebih hebat dan lebih dahsyat. Dan itu dirasakan oleh beberapa mantan anggota teroris dan juga beberapa kalangan yang berpaham radikal. Nah, kita nggak usah panjang-panjang lagi untuk pembukaan. Kita ada 4 orang narasumber, ada 2 narasumber yang ada di sini dan juga ada 2 narasumber dari luar studio. Kita panggil studio kali ya. Itu ada Pak Nur Huda, Profesor Nur Huda yang berada. Pak Nur Huda, selamat siang menjelang sore. Ini lagi di Indonesia apa di luar negeri atau di mana nih Pak Nur Huda? Ya. Baik, selamat siang Pak Nur Huda, Assalamualaikum. Dan kita juga ada... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Desi. Ya baik, udah lama kita nggak ketemu ya Pak ya. Baik, ada juga Mbak Nurul Kholisoh. Silakan Mbak Nurul untuk maju ke depan, tepuk tangan dulu. Mbak Nurul ini adalah istri dari Hendro Fernando yang juga mantan dari, nggak apa-apa ya Mbak ya, anggota ISIS dulu tapi sekarang udah NKRI. Dan kita juga di sini ada Mas Febri Ramdhani. Ini bekas pejuang ISIS Suriah tapi sekarang udah NKRI. Dan di luar sana ada Mas Wildan. Mas Wildan ada di Malang kayaknya nih ya.
Halo Mas Siap, Wildan, laporan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya di Malang. Di Malang ya. Sehat-sehat semuanya yang Pak Nur Huda sama Pak Wildan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah. Dan Mbak Nurul sama Mas Febri juga tentu sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Nah, diskusi kita hari ini nanti akan menampilkan atau bagaimana curhatan daripada Mbak Febri, Mbak Nurul, Mas Febri, maaf, dan Pak Nur dan Pak Wildan. Dan nanti juga akan ada pertanyaan dibuka untuk yang ada di sini dari Hubungan Internasional UI dan juga dari UN Jakarta, Amerika Jakarta dan UN Semarang. Jadi nanti ada session pertanyaan, tapi setelah kita mendengarkan dulu apa sih cerita dan kenapa sampai bisa bergabung dengan kelompok teroris atau radikalis dan kenapa bagaimana perjuangan di sana, bagaimana kondisi di sana dan kenapa akhirnya kembali ke NKRI. Semua pasti penasaran dong, pengen denger dong, pengen tahu kenapa kok bisa gitu loh, kok bisa dari internet dengan propaganda tiba-tiba bisa ke seperti itu. Nah, kita kasih kesempatan pertama buat Pak Nur Huda. Pak Nur Huda, kalau saya manggilnya sekarang Profesor Nur. Nah, kayaknya kesempatan pertama kita kasih ke Pak Nur Huda Ismail. Mungkin ada yang, pasti udah banyak yang kenal dong, karena wajahnya sering tampil di TV sebagai pengamat teroris. Di semua TV, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar. Dan seorang dokter bidang politik hubungan internasional Monash University Australia. Wartawan Washington Post tapi yang bisa jadi sutradara. Dan juga pendiri Ruang Ngobrol ID dan pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian. Alumni pesantren Nguruki Solo. Wah ini kayaknya kalau lihat data-datanya banyak banget. Sampai terakhir ternyata punya dapur bistik ya di Solo ya. Yang akhirnya memperdayakan ISIS atau teroris untuk bekerja di sana. Nah Mas Huda, saya manggilnya Mas atau Abang ya, kayaknya dulu pernah manggil Abang dulu. Kita kalau bicara tentang credible voice, melibatkan credible voice itu dalam penangkal ekstremisme ataupun kekerasan ataupun radikal, itu menurut Mas Huda gimana? Oke, untuk menjawab pertanyaan Mbak Desi ini, saya kenal Mbak Desi udah lama banget ya, sama wartawan dulu. Tapi cara sederhana untuk menjawab semua kegiatan saya itu dengan selalu 3W. Bapak itu pertama dengan why dulu. Kenapa saya melakukan ini ya? Karena pada orang itu ada titik baliknya. Dulu ketika ributan pertama bom Bali ternyata beberapa yang terlibat dalam saya sendiri. Disitulah saya mulai paham bahwa orang menjadi teroris itu nggak dilahirkan, tapi ada prosesnya. Ironisnya, narasi yang berkembang hari ini itu semua isu terorisme itu konspirasi gitu ya, konspirasi Barat, konspirasi Amerika. Apalagi kalau di Indonesia, kalau di Jakarta itu kan sebenarnya permasalahan orang hidup Jakarta itu kan bukan terorisme, yaitu macet sama banjir, terutama kalau teman-teman yang ada di Semarang. Ini bukan masalah, tetapi ini ada. Nah, ketika saya bikin film namanya Jihad Selfie, ada dalam acara kayak seperti ini screening, saya didekatin seorang ibu-ibu dan nangis gitu. Waduh Mas, keluarga saya pergi ke Syria, 26 orang, bisa bantuin nggak? Ini kan cuma bikin film, wartawan, masa seru gitu. Tapi karena saya alhamdulillah punya hubungan baik dengan pemerintah, akhirnya terlibat dalam proses evakuasi itu dalam rangka satu tadi, seperti Mbak Desi sampaikan, amplifying the role of credible voice. Bagaimana menguatkan peran orang-orang atau yang pernah berpengalaman di dalam isu terorisme ini. Karena kan tadi saya sampaikan, teroris itu nggak ada orang dilahirkan, ada proses bergabung dan proses tinggal di dalam kelompok ini, tapi ada juga proses meninggalkan. Hari ini kita luar biasa bersyukur karena ada Mbak Nurul, dari perspektif perempuan nanti bagaimana sih bisa keterlibatan seperti itu, terus kemudian ada Mas Wildan sendiri, yang dari seorang ya IT, terus kemudian pinter, apalagi dengan si Febri ini. Saya kenal Febri itu ya, di perbatasan Suria November 2017 itu, dan sampai sekarang kan bareng-bareng di ruang ngobrol ini. Tapi yang menarik nanti bisa ditanyakan langsung ke mereka, itu yang jauh lebih penting. Dan ada proses baru, dan ke depan ini nggak akan hilang. Tadi Pak Andika sudah sampaikan, masa pandemi itu membuat orang tidak mudah untuk ketemu, tetapi mereka larinya online. Nah, disinilah kalau di dalam bahasa akademik itu terjadi pergeseran dari collective actions, dari orang harus bergabung dulu ke sebuah kelompok menjadi connective action, hanya connect aja, hanya kenal aja lewat online. Nah, yang beberapa yang bergabung di ruang ngobrol, terus kemudian
menjadi bagian dari credible voice kita, itu mereka sama sekali nggak pernah ketemu kelompoknya, rata-rata. Hanya kenal online aja, dan inilah tren ke depan. Saya kira itu Mbak Desi nanti untuk bahan diskusi semuanya, dan karena ini adalah forum untuk diskusi, jadi gerakan kita itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Radio 688H itu. Kenapa saya bikin film itu sebetulnya saya ingin bercerita tanpa menggurui audiens saya gitu loh. Biar teman-teman tanya aja langsung, kalau yang mau konspirasi tanya aja mereka, benar atau enggak ISIS itu? Apa, bagaimana prosesnya? Saya kira itu Mbak. Mas Huda, mungkin banyak mungkin yang nggak tahu nih, kenapa sih pengen tahu. Kenapa nih Mas Huda ini tertarik menjadi pengamat teroris, mengamati teroris dari tahun 2002 ya. Kalau nggak salah saya kalau dengar ceritanya itu gara-gara teman kos satu kamarnya itu ikut dalam pelaku bom Bali 1 atau gimana? Dan apa pengamatan dari Mas Nur Huda itu soal setelah melihat dari berbagai negara, bertemu di ruang ngobrol dengan para ex yang ISIS ataupun dari teroris. Nah sampai akhirnya menyimpulkan, kira-kira bisa nggak dikasih garis besarnya? Oh, oke. Baik, kita akan kembali dengan Mas Nur Huda. Itu ada pertanyaan nanti akan dijawab karena kita masih menunggu. Kita kayaknya udah ada 2 tamu yang istimewa yang sudah hadir di sini. Boleh saya ke Mas Febri dulu kali ya. Nah, mungkin teman-teman belum pada ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Siapa yang ganteng di sebelah paling ujung ini? Mas Febri Ramdhani itu adalah mantan Suriah tahun 2017 ya. Dan juga pernah menulis buku 300 hari di Bumi Syam atau di Bumi Suriah. Ke Suriah karena keluarganya yang sudah berangkat lebih dulu ada 26 orang kalau nggak salah ya. Ya, dan juga itu akhirnya bergabung, tapi sekarang justru memerangi isu radikalisme dan bekerja sama dengan polisi di kawasan Tangerang. Dan pernah bergabung dengan Daulah Islamiyah dan berangkat ke Suriah lewat Turki. Sempat ditawari gabung di kelompok Jabhat al-Nusra, salah satu sayap Al-Qaeda di Suriah. Sempat mendekam di penjara juga ya Mas ya. Tapi 2 Agustus 2017 kembali ke Indonesia. Mas Febri, boleh cerita nggak? Kenapa sih akhirnya berangkat ke sana? Apakah memang semata-mata Bapak, Ibu dan keluarga sudah berangkat ke Suriah atau gimana? Boleh cerita dari awal. Oke, terima kasih Bu Moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Febri Ramdhani dan saya mau klarifikasi sedikit. Jadi keluarga saya termasuk saya itu bukan bergabung dengan kelompok ISIS. Jadi kita memang pergi ke sana namun tidak ada tujuan sama sekali bergabung dengan mereka, melainkan hanya sebagai warga sivil di sana gitu. Jadi tanpa ada unsur ideologi gitu ya. Secara garis besar memang lebih ke contohnya masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah kesehatan dan sebagainya. Dan juga tadi itu taunya dari internet atau bagaimana? Dari internet tentunya. Dari internet. Ya. Nah, mungkin bisa cerita kenapa sampai akhirnya berangkat ke sana, terus di internet apa yang dilihat di internet, lewat media sosial, di Facebook atau Twitter atau apapun? Oke, jadi di 2015 itu keluarga besar saya dalam jumlah yang cukup besar, itu 26 orang, pergi ke sana tanpa ada himbauan atau ajakan kepada saya. Jadi waktu itu saya sebenarnya sempat konflik dengan keluarga, saya tidak sepemahaman dengan mereka, sampai akhirnya saya tidak diajak, saya tidak diberitahu bahwa mereka mau pergi ke Suriah. Berarti gitu. ditinggal sendirian di sini. Gitu. Jadi akhirnya mereka pergi, awalnya saya tahunya cuma sekitar 12 orang gitu ya. Jadi setengahnya itu ternyata saya ketemu di sana ada hubungan keluarga lah dengan keluarga saya. Jadi akhirnya mereka pergi. Pas mereka pergi itu saya shock gitu ya, saya itu tahunya berapa lama setelah mereka pergi? Ya berapa hari kemudian lah, karena memang sebelumnya itu semenjak deklarasi mereka cukup intens ya mencari berita-berita yang memang pada saat itu pro ke kelompok ISIS tersebut gitu ya. Dan pada saat itu mereka menganggap bahwa media-media sekuler tidak istilahnya tidak membaguskan lah. Jadi hanya propaganda ISIS tersebut mereka percaya sampai akhirnya tidak menghiraukan media-media lain dan akhirnya
hasut Ya, sehingga pergi ke propaganda ya. sana. Gitu. Akhirnya setelah mereka pergi, saya sendiri di sini. Saya mulai berpikir bahwa apa ya, mungkin saya salah gitu ya, setelah durhaka sama ibu saya, itu nggak nurut sama orang tua, sampai akhirnya setahun itu masa kegalauan, saya mulai cari info-info di media ya, di internet. Tapi pada saat itu sayangnya balik lagi, bodohnya saya tidak mencari perspektif lain, tidak mencari sumber-sumber lain, melainkan hanya media-media yang pro ke kelompok ISIS tersebut. Jadi berangkatnya ke Suriah itu berangkat sendiri atau disponsori orang, atau terus dari itu lewat jalur mana? Saya berangkat sendiri. Kebetulan ada satu orang itu dia bekas karyawan di perusahaan keluarga saya. Jadi kita ada perusahaan keluarga yang kolaps. Nah itu menjadi salah satu alasan kami, keluarga kami untuk berangkat ke sana untuk mendapatkan materi gitu ya secara finansial, dan akhirnya dia membantu saya. Dia jual juga semua aset mulai dari mobil, rumah segala macam untuk membiayai saya berangkat ke Syria. Pada saat itu jalurnya lewat Istanbul, Turki. Ini ada gambarnya sih, tadi saya ada slide sedikit kalau misalkan mau lihat. Boleh biar ada gambaran buat para rekan-rekan. Berarti perjalanannya dari Indonesia lewat Turki ya, lewat jalur darat dari Turki ya Mas Febri ya? Lewat naik pesawat. Di sini, nah ini, jadi langsung waktu itu di 2016, tepatnya September 2016, saya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, direct flight langsung ke Istanbul, Turki. Nah di sini saya spend sekitar 5 hari di situ, menunggu informasi lanjutan untuk berangkat ke perbatasan. Jadi setelah stay 5 hari, saya dikumpulkan di satu tempat, ada satu wilayah itu dekat mall di kota Istanbul, dan ternyata di situ sudah disewa satu bis besar yang di dalamnya sudah ada banyak para imigran. Kita bilangnya di situ muhajirin, ada kurang lebih 50-an orang dari berbagai negara. Kalau yang dari Indonesia berapa orang waktu itu? Mungkin 4-5 orang kali ya. Tapi bukan saudara ya? Sendiri? Bukan, saya baru kenal di sana. Terus juga dari situ langsung kita berangkat perjalanan selama kurang lebih 1 hari dari Istanbul ke kota Hatay. Nah di kota Hatay itu sampai di sana semua barang-barang kita diambil oleh ada smuggler di sana, mulai dari paspor, uang rupiah, baju, tas, semuanya. Jadi benar-benar yang nempel di badan aja yang kita bawa gitu ya. Jadi langsung dari Hatay ini kita nyebrang naik ke gunung. Jadi ada kayak entah itu gunung atau bukit, kita nyebrang waktu itu kurang lebih 6 jam ya. Jadi hampir nonstop kita lari di situ karena ada banyak tentara perbatasan, jaga perbatasan. Akhirnya setelah 6 jam itu sampai ke wilayah Suriah dan ya kembali lagi menunggu instruksi selanjutnya. Nah bisa cerita nggak gimana akhirnya bisa menemukan keluarga di Suriah? Oke, jadi setelah saya masuk Suriah itu prosesnya sangat panjang. Kurang lebih 5 bulan kemudian saya baru bisa ketemu keluarga. Jadi setelah September itu saya sempat ditangkap tadi dengan faksi jihadis namanya Jabhat An-Nusra, ditahan sebulan. Terus habis itu dilepaskan dan akhirnya pindah kota sampai di Februari 2017 alhamdulillah bisa ketemu keluarga saya di sini di Kota Roko. Nah waktu pas ketemu keluarga sempat pasti kan ngobrol dong bagaimana kondisinya. Nah bagaimana perjuangan selama di sana, apa yang Mas Febri lihat di Suriah tersebut dan bagaimana sampai kembali ke tanah air? Iya, jadi setelah saya sampai di sana keluarga itu langsung spontan ngasih penjelasan ke saya bahwa propaganda yang diberitakan selama mereka di Indonesia itu sama sekali tidak sesuai gitu, dan mereka sama sekali tidak merepresentasikan Islam secara utuh. Jadi secara contohnya hal yang paling dasar adalah masalah pemaksaan. Kan di Islam sendiri tentu diajarkan bahwa kaum muslimin itu adalah umat pertengahan dan Allah tidak memaksa setiap individu untuk taat atau patuh terhadap satu agama yaitu Islam. Jadi dibebaskan. Di satu ayat Quran sendiri juga disebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Namun mereka sendiri sangat tidak menerapkan hal itu. Malah justru cenderung
apa ya, melampaui batas. Seperti misalnya dengan kelompok yang tadi itu Jabhat An-Nusra, mereka kan konflik juga ya. Iya. Padahal mereka sama-sama Islam tapi juga berperang. Makanya waktu saya sempat ditangkap oleh Jabhat An-Nusra itu apa ya, ada sedikit lucu ya. Karena mereka bilang kalau perang dengan ISIS itu saat tembak-tembakan yang satu bilang Allahu Akbar, yang satu bilang Allahu Akbar. Ini masuk surga yang mana katanya gitu kan. Jadi ya apa pemahaman mereka itu benar-benar jauh lah dari Islam. Gitu. Terus waktu di daerah tersebut sempat lihat kontak tembak atau misalnya pertempuran pasti. Oh iya pasti, bom itu udah hampir 1 jam itu bisa mungkin 40-50 bom jatuh gitu ya. Kadang depan rumah, kadang di belakang. Makanya kita jujur saya waktu itu hampir tiap hari baca Quran gitu ya. Karena kan takut kena bom ini, wah matinya kapan nggak tahu. Jadi ya udah lebih banyak berdoa lah di situ. Baik, Mas Febri, kita masih penasaran nih ceritanya Mas Febri. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Nah sampai akhirnya Mas Febri bisa kembali ke tanah air itu gimana Mas Febri? Oke, jadi alhamdulillah ternyata 1 tahun sebelum kami kembali ke Indonesia itu memang sudah ada proses asesmen dan lobby-lobby dari Pak Nur Huda Ismail ke beberapa elemen di pemerintahan, dan waktu itu dia membantu kami berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sampai akhirnya di bulan Juni 2017 kami berhasil kabur dari dari lingkungan wilayah kekuasaan ISIS dan menyerahkan diri ke pihak SDF, yaitu Syrian Democratic Forces, yang pada saat itu memang di bawah support Amerika sendiri, dan itu yang laki-laki sempat di penjara di Kobane, ya saya ditahan di situ selama kurang lebih 2 bulan, dan yang perempuan dan anak-anak itu ada di sekitar sini di camp UNHCR dari PBB, dan disitulah banyak jurnalis dari internasional yang mewawancara keluarga saya yang perempuan, dan situ akhirnya pemerintah Indonesia mulai melakukan penjemputan karena melihat bahwa kami sudah berhasil keluar, dan akhirnya mereka menjemput kami di pertengahan tahun 2017 sampai akhirnya di film tadi itu di Agustus 2017 kami dibawa ke Erbil untuk melakukan evakuasi. Satu lagi Mas, jadi ada sekitar mungkin 26 orang kalau nggak saya salah ya tadi ya. Pada saat itu ada 17. 17 orang. Jadi dari 26 itu 7-nya sempat ke deportasi, yang masuk 19, 2 meninggal di sana, 17 berarti masih. dari seluruh keluarga ada yang meninggal di sana? Ada. Meninggal karena dalam medan pertempuran atau tempat pengungsian atau bagaimana? Satu itu om saya, dia waktu itu lagi ke pasar atau ke warung di sana, dan di situ ada dalam jarak berapa meter ada bom jatuh, dan itu serpihannya kena ke badan dia semua. Jadi sempat sekarat berapa hari kemudian meninggal. Terima kasih Mas Febri. Mungkin kita nanti akan tambah lagi, akan bertanya lagi Mas Febri. Tapi saya sekarang akan bergabung lagi dengan Mas Nur Huda yang sudah tersambung. Tadi mungkin karena ada koneksi. Mas Nur Huda? Yes. Ya, halo Mas. Gambarnya belum keluar nih. Ya, makasih Mbak Desi. Oh ya, Mas Huda, tadi kita belum selesai nih ceritanya nih tadi itu. Masih banyak yang penasaran. Ya. Kenapa sih dari seorang jurnalis tiba-tiba tertarik sampai bikin film, kemudian bahkan membawa ataupun merangkul daripada mantan-mantan dari ISIS ini, dan kemudian makalah mereka sudah berbisnis, berusaha, dan membuat ya semuanya kembali ke NKRI. Bisa diceritain nggak? Enggak, ya tadi kan sebenarnya di awal sudah cerita ya, karena dulu saya juga seperti mereka gitu. Saya kan 6 tahun di Pondok Meruki, jadi ya diajari sama awal baro, negara kita harus dirubah gitu macam-macam. Tapi kalau saya kan kemudian memutuskan untuk berhenti karena terjadi perpecahan antara Darul Islam. Sebagian lari ke JI, ya, sebagian enggak. Nah disitulah saya kemudian hidup normal, tapi kemudian bom Bali itulah mempertemukan saya kembali dengan orang-orang ini gitu loh. Mempertemukan dengan orang ini, dan saya tahu bahwa saya juga bisa seperti mereka. Nah titik baliknya itu satu, bom Bali. Kedua, ketika saya dapat beasiswa ke Inggris, di Scheveningen itu ada sebuah, saya risetnya di Irlandia Utara, ada Kristen Katolik yang berperang lebih dari 600 tahunan itu, ada LSM kecil yang membantu
orang untuk diterima kembali ke masyarakat. Kemudian ada ide, wah saya pulang bikin lagi nih yang serupa. Saya bikin, kemudian ya Mbak Desi sudah lihat, pakai social entrepreneur, banyak gagalnya. Kemudian kalau yang berhasil inilah orang-orang yang disebut credible voice. Tapi credible voice ini kalau nggak kita kemas sedemikian rupa yang bosenin gitu. Makanya saya bikin namanya CVE Communication. Diajari cara komunikasi yang baik. Kayak Febri itu kan udah jagoan ngomong juga karena diajarin gitu. Dan selain bakatnya dia sendiri juga diajarin gitu. Oh caranya ngomong kayak begini, poinnya begini. Kemudian dia bisa menuliskannya. Jadi karena menurut saya itu mereka itu sesungguhnya orang-orang baik. Maksudnya baik, semuanya ada keinginan berbuat baik gitu. Cuma ketemunya jalurnya yang salah gitu. Nah, pada titik itulah yang kemudian saya banyak fokus ke kerja-kerja seperti ini. Kenapa jadi wartawan kemudian pakai film ya? Karena saya sudah nulis banyak di Kompas, Jakarta Post, Washington Post, tapi orang selalu meragukan gitu. Makanya saya pakai dokumenter itu, saya wawancara langsung, saya lihat supaya mereka dengar langsung ya. Dengerin ceritanya si Febri langsung itu kan jauh lebih menarik daripada baca laporan-laporan saya gitu. Tapi Mas Nur, kan tadi Febri cerita bahwa dia memang mencari keluarganya, tapi dia juga melihat dari media sosial, ada propaganda internet. Nah, artinya bahwa perekrutan ISIS atau teroris atau dengan paham radikal itu lewat media sosial. Nah, menurut Mas Nur Huda, nah kondisi ini ternyata kan hampir 17.000 dari data 2021 orang Indonesia yang terlibat. Ini gimana pengamatannya? Ya, itu kan sebetulnya bahayanya ya, makanya kenapa kita bikin ruang ngobrol dan kita menggandeng organisasi besar kayak seperti Google, Facebook untuk banyak istilahnya itu terlibat dalam upaya ini, karena suka nggak suka prosesnya sudah bergeser. Nanti Mbak Nurul bisa cerita tuh gimana suaminya dulu itu bisa cari dana untuk membantu sebuah gerakan radikal itu bahkan ketika di dalam penjara gitu. Melalui apa? Kata dia itu ceritanya kemarin waktu saya ngobrol itu ya melalui sosmed, WhatsApp group. Bahkan kalau saya tinggalnya di Singapura itu banyak mbak-mbak pekerja migran. Makanya kita bikin upaya namanya ruang migran itu. Yang mereka itu masuk ke dunia kayak beginian ini juga karena online. Bahkan lebih seru lagi karena sebenarnya mereka kesepian dan mencari cinta. Lewat online ini. Dan awalnya kalau kita lihat ceritanya Dania itu awalnya bukan karena ideologi, tetapi karena fashion dia. Oh dia pengen pakai kerudung, ngeklik sana, ngeklik sini, terus, tapi tidak mempunyai kemampuan refleksi dan yang paling penting itu, ketika mau diskusi sama bapaknya sibuk, larinya ngajinya itu ke Syekh Google, jamaah Facebookiyah, jamaah Instagramiyah, ya karena akhirnya tidak bisa membedakan antara hikmah dan maklumat. Kalau pengajian itu kan belajar Islam itu ada aspek hikmahnya kan. Dia nggak hanya copy paste. Nah ini sangat bahaya apalagi nanti pemilu 2024 itu menggunakan narasi-narasi agama untuk kepentingan politik tertentu dan orang nggak bisa membedakan itu gitu. Apalagi bahasa Arabnya terbatas gitu. Ya alhamdulillah saya itu dulu pernah belajar di Nguruki 6 tahun, kemudian kuliahnya sastra Arab. Ya kalau baca teks itu masih agak ngertian gitu dikit lah. Kalau baca Islam itu tahu namanya asbabun nuzul, kenapa ayat itu turun, asbabul wurud, kenapa hadis itu muncul, konteksnya seperti apa, agak paham gitu. Tapi teman-teman yang mempunyai kesadaran baru, yang tiba-tiba hijrah lah, semangat hijrah kebablasan itu yang agak berbahaya dengan adanya media sosial itu, Mbak. Baik, jadi memang peran media sosial itu memang ada dasar hati juga, ada cinta juga, ada perannya cukup besar. Apalagi sekarang kayaknya rekrutan lewat Facebook atau Twitter itu memang kalau saya baca-baca hampir juga tergugah itu. Mas, betul. Mas, ada satu pertanyaan yang agak menggelitik. Nah, kan Mas sudah banyak dengerin tuh cerita-cerita dari mantan-mantan yang dari Suriah ataupun dari Afghanistan dan lain sebagainya. Kenapa sih sampai akhirnya kok pengen bikin kayak warung bistik terus udah gitu merekrut mantan-mantan itu untuk bekerja bersama-sama? Apa memang selama ini perlindungan ataupun masa depan dari mereka yang sudah kembali ke NKRI itu masih kurang atau gimana Mas? Ya karena alasannya sederhana aja kan. Karena mereka tuh kalau secara potensi kan luar biasa ya. Mereka potensi untuk paling tidak untuk upaya pencegahan supaya yang lain nggak ikut-ikutan kayak mereka. Ini penting. Dan ini poin yang paling penting ya Mbak Desi ya. Saya itu nggak pernah mencari. Tapi mereka yang mencari saya gitu. Mencari saya maksudnya pengen diskusi, pengen ngobrol gitu. Jadi kalau
Itulah yang menyebabkan menjadi relatif efektif. Dan saya dengan mereka itu kan selalu berpartner. Berpartner itu maksudnya saya nggak mau menggurui, tapi kita kerja sama bareng, enaknya gimana, tektokannya oke gitu. Febri itu kemarin baru nginep di rumah saya itu, ya Feb ya. Atau kemarin saya juga ke tempatnya Mbak Nurul sama Mas Hendro itu. Wildan juga pernah ke kantor di kita. Jadi kita itu selalu namanya super terbuka. Nggak 100% benar, karena ini penting. Karena misalnya tadi kan Mbak Desi nyebutin, yang besok ini dibebasin itu jumlahnya ratusan. Belum lagi nanti kan apa itu SDF itu, si Febri tadi udah cerita, di Suriah itu kan banyak dananya kan dari asing, terutama dari Barat, dari Amerika. Amerika sendiri kan sekarang juga pusing menghadapi perang di Ukraine, berhadapan dengan Cina, terus kemudian ini SDF ini pasti nanti suatu saat dananya juga habis. Dan orang Indonesia yang masih stuck di sana itu banyak, ratusan. Saya itu masuk WhatsApp grup mereka kan, masuk ke sana, dan nanti masyarakat itu rata-rata menolak. Masalah menolak. Kalau nggak menolak ya gampang aja balik ke kelompok lama, ya kita kena lagi gitu. Makanya tingkat residivisme di Indonesia itu sebetulnya ya bisa dikatakan rendah, tapi juga nggak rendah-rendah banget, 10%. Jadi kalau 1.000 dibebasin, itu 100 minimal main lagi. Itu yang ketahuan gitu loh. Iya. Nah teman-teman ini makanya kayak Mas Hendro megang Bintang, terus ada mereka bikin yayasan untuk itu supaya bareng-bareng gitu loh. Dan saya senang pendekatan kita ini kan pendekatan nasionalisme, NKRI gitu. Jadi Harga mati. mendorong mereka untuk menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih Mas Nur Huda. Ini kayaknya udah pada sebagian puas, tapi kayaknya masih ada mau tanya-tanya. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi Mas, karena di samping saya ini ada wanita cantik. Ya. Jadi ada Mbak Nurul Kholiso. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, mungkin beberapa teman-teman juga masih nanya-nanya siapa sih Mbak Nurul Kholiso? Mbak Nurul Kholiso ini dari contekan saya, dari contekan itu adalah seorang ibu rumah tangga, sekarang wira swasta dan istri dari mantan teroris Hendro Fernando. Dan kalau mau tahu siapa Pak Hendro, mungkin waktu zaman-zamannya Mujahid Timur itu waktu Santoso ya, kalau nggak salah di Poso itu, saya berapa kali liputan tapi saya nggak pernah ketemu, tapi bikin beritanya terus. Jadi Pak Hendro Fernando ini anggota kelompok Mujahid Indonesia Timur yang berafiliasi ke ISIS, itu adalah pengatur logistik, berhasil mendapatkan tadi disebut oleh Mas Nur Huda 1,3 miliar untuk memberangkatkan sekitar 150 ya. 150 orang WNI ya. Segitu. Tapi herannya Mas Hendronya malah nggak berangkat, tapi bisa berangkatin orang ke ISIS ya, ke Suriah ya. Kemudian sempat divonis 6 tahun 2 bulan karena memfasilitasi sejumlah teroris keluar ya, tapi dapat remisi 2 tahun, artinya berkelakuan baik. Dan dia ditangkap setelah bom Tamrin di Jakarta oleh Densus 88. Iya. Nah, Mas Nurul, Mbak Nurul, aduh kebalik-balik. Saya minta maaf banget, Mas. Sama-sama sore Nur depan. Mbak Nurul, bisa cerita nggak awal-awal ketemu sama Mas Hendro itu gimana ceritanya? Sampai sama-sama ikut satu paham gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu itu saya ikut kajian. Oh ikut kajian. Di salah satu masjid di Bekasi, namanya Masjid Muhammad Ramadan. Awal mulanya sih kita nggak ketemu ya. Oh, jadi tapi awalnya nggak kenal. Jadi benar kata Mas Huda tadi itu ya, cinta karena lewat internet atau lewat apa karena pengajian? Pengajian mungkin ya. Oh di pengajian. Karena satu pemahaman dulu. Satu pemahaman. Dan alhamdulillah waktu itu kami dikenalin oleh salah satu ikhwan. Istilahnya ditaarufin lah gitu sama beliau, dan alhamdulillah bertemu sama suami di situ. Jadi waktu pas ketemu itu cintanya karena satu paham, satu pengajian, satu pemikiran, atau emang karena ada yang menarik di sisi lain dari, tapi udah tahu waktu itu Mas Hendronya seperti itu? Kalau dulu kan belum istilahnya belum mainnya tuh tidak seperti sebelum ditangkap. Jadi karena dulu satu pemahaman gitu, alhamdulillah ya, jadi itu alasan kuat saya untuk menerima beliau gitu. Jadi karena pengajian kemudian jatuh cinta, ternyata satu paham, akhirnya
menikah. Iya. Nah, boleh cerita nggak? Ini artinya udah punya 2 orang anak ya? Tadi Ya, saya lihat. alhamdulillah. Jadi selama waktu Mas Hendro sempat di penjara gitu tuh, gimana sih? Dan begitu tahu bahwa suaminya ternyata ikut MIT gitu kan, dan juga beralih ke ISIS gitu. Gimana? Apakah waktu itu sempat kaget atau memang udah tahu atau gimana tuh? Kaget pasti, karena saya nggak tahu apa yang suami kerjakan di luar. Jadi yang saya tahu selama dari awal nikah itu, yang saya tahu kalau suami keluar itu ya untuk mencari nafkah aja gitu. Nggak tahu kalau untuk kerjaannya tuh untuk ISIS atau enggak bom-bom yang lainnya atau ekstremis lah gitu. Jadi ketika awal ditangkap itu sebenarnya kami ada niatan pindah ke Jakarta. Bukan niat ya, maksudnya sudah pindah ke Jakarta. Cuma suami waktu itu masih di Bekasi. Dapat kabar dari salah satu teman ada ikhwan yang ditangkap di daerah yang memang saya tempati gitu. Dan qadarullah juga suami pada saat itu nggak bisa dihubungi sama sekali gitu kan. Jadi tuh udah berpikir yang macam-macam gitu. Kenapa suami ketangkap padahal kan nggak ada apa-apa yang dilakuin sama suami gitu. Pada saat itu langsung keluar berita. Dan saya kaget juga kalau ternyata di dalam rumah itu ditemukan berbagai macam. Tapi selama ini nggak pernah curiga gitu ya? Nggak pernah, karena yang saya tahu itu ya pure mencari nafkah. Karena pada saat itu kan kami punya usaha konter HP. Jadi taunya ya selama ini suami keluar untuk mencari nafkah aja gitu. Itu kan sempat di ini ya sama Densus waktu itu ya, sempat digeledah sama rumahnya kalau nggak salah waktu ceritanya ya. Iya. Terus waktu itu emang nggak pernah lihat barang-barang tersebut? Nggak pernah. Di berita itu diberitakan kalau di rumah itu terdapat kurang lebih 9 atau 7 senjata api. Dan saya kaget gitu, maksudnya selama ini saya nggak pernah ngelihat gitu. Sebenarnya terus kemudian yang paling berat itu selama begitu tahu bahwa ternyata Mas Hendro itu ikut dalam aliansi ISIS, gimana tuh kan pasti tetangga-tetangga udah heboh dong, orang datang TV ke sana, kita pada ngeliput ke sana gitu. Nah itu gimana? Akhirnya keluar dari situ atau misalnya pandangan-pandangan keluarga ataupun tetangga-tetangga terhadap Mbak Nurul? Alhamdulillah keluarga saya meskipun tahu suami seperti itu, tapi tetap mensupport saya gitu. Jadi mereka tidak meninggalkan saya, karena kan banyak di kalangan ummahat itu ketika suaminya di penjara, mereka ditinggalkan, dibuang gitu istilahnya oleh keluarga mereka masing-masing. Alhamdulillah kalau keluarga saya tidak gitu. Artinya waktu itu Mbak Nurul mentalnya siap ya waktu dengan kondisi seperti itu, atau misalnya sempat nanya nggak sih waktu itu sama suami sama Mas Hendro, Mas ini sebenarnya ada apa sih, kok kenapa sih gitu? Pasti kan banyak pertanyaan karena nggak tahu kan. Nah terus jawaban suami itu apa? Kalau mental sih siap nggak siap ya Mbak. Karena pada saat itu saya juga lagi hamil, jadi memang kalau saya tumbang. Hamil berapa bulan Mbak? Maaf. 7 bulan. 7 bulan, seru ya. Iya, jadi kalau saya tumbang berakibat ke kandungan saya kan. Dan ketika saya tanya sama suami, kok bisa sampai seperti ini gitu. Dan ya kata suami, ya memang ini pekerjaan bukan sampingan ya, tujuannya gitu. Karena kan pada saat itu pemahaman yang kita paham itu kan salah sebenarnya gitu kan. Ya udah gitu. Nah akhirnya setelah kemudian ditahan ya waktu itu setelah bom Tamrin, Mbak Nurul artinya kan Mbak Nurul sudah mengalami masa-masa yang seperti itu. Nah waktu akhirnya kembali ke NKRI atau akhirnya bergabung kembali dan meninggalkan hal tersebut, apa sih yang bikin keluarganya Mbak Nurul atau suaminya Mbak Nurul itu sampai akhirnya bisa kembali ke NKRI? Kalau itu saya pernah tanya sama suami, kenapa akhirnya memilih gitu untuk kembali ke pangkuan NKRI. Di sana saat masa-masa di dalam high risk itu, suami banyak diskusi dengan teman-teman di sana gitu. Diskusi tentang pemahaman-pemahaman apa yang selama ini kita pahami itu benar gitu. Dan alhamdulillah Allah beri petunjuk untuk memberitahu, maksudnya
kalau apa yang selama ini kita pahami itu salah gitu. Islam tidak mengajarkan untuk membenci sesama. Meskipun kayak di zaman Rasulullah aja kan kita juga hidup berdampingan dengan yang agama lain gitu. Jadi ya mulai dari situ suami juga Allah lembutkan hatinya untuk kembali lagi ke pangkuan NKRI. Mbak, kan bisa setelah kembali terus kemudian tanggapan, kalau saya baca-baca saya dengar-dengar wawancara beberapa istri-istri dari mantan-mantan itu mereka mengatakan bahwa mereka sempat katanya sampai diusir, nggak boleh ngontrak. Dibilang semua boleh tinggal di sini kecuali mantan ISIS, kecuali keluarga ISIS. Nah, atau misalnya anak saya nggak boleh sekolah atau apa gimana. Itu pernah ngalamin hal itu nggak? Saya pernah ngalamin itu. Diusir di kontrakan. Karena dia tahu kalau suami itu di penjara dan dengan kasus terorisme gitu. Dan banyak juga umahat-umahat lain yang mengalami hal seperti itu. Terlebih dari keluarga ya. Istilahnya mereka kan punya hubungan darah gitu, tapi ketika anak atau keluarganya ini mengalami kesulitan ditinggal suami gitu, justru mereka malah membuang. Jadi ya itu yang mengakibatkan para umahat-umahat ini bergabung atau enggak Ya bersatu lah untuk depan. Iya, bersatu. Saling menguatkan ya. Terus kemudian anak-anak sempat dilarang untuk sekolah atau gimana? Kalau dilarang untuk sekolah sih enggak alhamdulillah. Ya? Berarti setelah kejadian itu pindah ke tempat lain atau tinggal di tempat yang lain? Enggak, saya dari awal suami ditangkap itu tinggal di lingkungan keluarga. Balik kepada keluarga. Iya. Tapi sekarang setelah setelah suami keluar, bebas, alhamdulillah pindah lagi ke Bekasi. Nah, Mbak, saya mau tanya ini. Kan kalau misalnya kalau kemarin ikut sama kelompok sana suaminya itu udah gitu, terus udah gitu sempat ada ancaman atau enggak? Atau misalnya ketika sekarang sudah kembali ke NKRI sempat diancam juga atau enggak gitu? Jadi artinya bahwa apa sih sebenarnya suka dukanya atau pernah enggak mengalami hal tersebut? Suka dukanya ada sih. Jadi pada saat itu ketika suami sudah kembali ke NKRI ada sebagian dari ikhwan-ikhwan yang masih berpaham ekstremis itu membenci suami kan. Jadi kayak mereka menghalalkan darah suami untuk ditumpahkan. Seolah-olah suami ini memang orang kafir yang harus ditumpahkan darahnya gitu. Halal untuk ditumpahkan darahnya. Jadi pada saat itu ada 2 orang ikhwan yang ingin membunuh suami gitu. Dan alhamdulillahnya mereka ini belum sempat. Dan biar nggak ngantuk nggak apa-apa. Mau minum dulu Mas Febri? Boleh. Abis jam makan siang kan biasanya rada-rada ngantuk. Ya, lanjut Mbak. Iya, alhamdulillah pada saat itu mereka ditangkap oleh Densus 88. Ketika ditangkap itu suami izin untuk bertemu dengan mereka. Pengen tahu gitu siapa sih yang ingin membunuh beliau gitu. Tapi juga pengen istilahnya mengajak untuk berbalik lagi gitu kepada NKRI. Ketika ditanya sama suami, ketika bertemu dengan suami justru mereka tidak kenal siapa suami. Jadi mereka cuma dapat doktrin untuk membunuh. Orang-orang suruhan karena tahu namanya aja ya, tapi nggak kenal, nggak tahu ya. Iya, karena mereka berpaham ya seperti itu. Suami itu kan dianggap murtad, kafir gitu. Jadi halal ditumpahkan karena darahnya. Karena keluar dari jaringan gitu kan. Tanpa mereka tahu, justru mereka tidak tahu siapa target mereka gitu. Bahkan ketemu sama suami dampingan ini mereka nggak tahu kalau ternyata target orangnya. Target yang mau dibunuh itu ya suami. Satu lagi Mbak Nurul. Kan kemudian setelah kembali ke NKRI, bagaimana perhatian pemerintah, apakah itu dari BNPT ataukah itu dari Densus 88 terhadap mereka yang sudah kembali ke NKRI? Apakah ada bantuan ataukah misalnya ada jalan keluar untuk perekonomian atau bagaimana terhadap keluarga?
Kalau itu saya kurang terlalu paham ya. Katanya punya yayasan itu ya, yayasan Ya. apa? Pemotongan ayam sama apa? Burung puyuh. Peternakan puyuh. Puyuh. Iya, Itu bantu alhamdulillah. untuk keluarga, bisa bantu keluarga dan teman-teman dari yang mantan-mantan itu. Kalau untuk membantu full mungkin belum, tapi alhamdulillah yayasan itu membantu para keluarga-keluarga napiter atau ex-ex napiter yang membutuhkan istilahnya jembatan untuk berhubungan dengan Densus atau yang lain-lain sebagainya. Nah kemudian terakhir nih ada sempat ngomong lagi nggak sama Mas Hendro, Mas pengajiannya pilih-pilih pengajian lagi atau gimana gitu? Enggak sih, cuma kita pengen belajar Islam dengan yang lebih baik lagi aja. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Saya juga dulu punya pengalaman, hampir jadi istri mujahid waktu liputan Abu Sayyaf di Mindanao. Ya, waktu itu kan ada dari Suriah akan membuat camp pusat ISIS di Asia. Itu di Mindanao Selatan, di Sulu. Akhirnya dilamar. Kalau saya terima lamaran itu mungkin udah sama kayak Mbak Nurul. Tapi itu ceritanya. Baik, 3 orang narasumber sudah bercerita. Nah, kita masih ada 1 narasumber lainnya. Kita coba panggil, ada Mas Wildan. Halo Mas Wildan, Assalamualaikum. Masih di Malang kan berarti nih ya? Waalaikumsalam. Iya. Lebih tepatnya di Bangil sih, di rumah orang tua. Di Bangil. Dingin ya di sana berarti ya? Sama di sini juga dingin nih gedungnya nih pengennya. Jadi mungkin beberapa teman-teman pengen tahu Mas Wildan ini siapa, tapi pasti juga ada yang udah tahu. Mas Wildan ini adalah sama juga mantan narapidana juga, punya nama kalau nggak salah nama samarannya Abu Faros, benar nggak tuh? Bukan. Bukan ya? Umair, Abu Umair. Abu Umair ya. Jadi Iya. Abu Umair ya. Dan di usia 22 tahun sudah bergabung dengan kelompok ISIS, sempat memegang senjata kalau nggak salah, kalau data saya benar nih. Dan ikut bertempur, nyaris masuk dalam pasukan bom Syahid atau bom bunuh diri. Juni tahun 2013 terjerat dari rayuan Abu Jadal di Malang. Itu salah satu pemimpin. Dan juga mantan narapidana teroris karena tahun 2016 ditangkap Densus 88 dengan vonis 5 tahun penjara. Tapi sekarang jadi fotografer, sama kayak saya jadi wartawan ya, videografer, VJ ya, di Malang. Dan dari ininya saya baca juga terpikat jihadis radikal lewat propaganda. Jadi di forum ini ada 3 wartawan, 3 jurnalis ya. Ada Mas Nuruda, ada Mas Wildan, dan saya sendiri. Nah Mas Wildan, biar pada nggak penasaran nih, coba dong cerita gimana sampai akhirnya dengan ketemu Abu Jadal, kemudian berangkat ke sana, kemudian jadi pasukan, dan sampai kembali ke Indonesia lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan. Sekarang domisili di Malang. Saya mau menyapa sahabat saya Hendro Fernando yang kebetulan ketika di dalam kita bareng-bareng ya. Jadi suka duka yang kita hadapi banyak sekali. Jadi awal mulanya adalah sebenarnya terorisme itu muncul dari kegagalan sistem pemerintahan terkecil. Yaitu keluarga sih. Karena mungkin dulu ketika saya kuliah terdapat sebuah perbedaan yang saya rasa pada saat itu, karena keegoisan yang saya miliki pada saat itu, saya merasa saya dibedakan dengan kakak saya. Akhirnya dari situ saya mencari jalan ninja saya sendiri. Kemudian mulai membaca tentang masalah Suriah, peperangan dan lain sebagainya. Dan juga saya merupakan seorang yang fokus dalam hal kemanusiaan. Otomatis bentar saya ganti baterai dulu ya. Oh, ya. Baik, sambil kita nungguin Mas Wildan, kalau kita lihat dari beberapa pengalaman yang sudah diceritakan tadi sama Mas Febri, sama Mbak Nurul, itu kayaknya mungkin memang peran media sosial untuk menjaring ataupun merekrut ikut dalam kelompok radikalis ataupun teroris ini memang cukup besar ya. Mas Febri, waktu yang tadi saya belum sempat nanya lebih detail tuh, propaganda seperti apa yang lewat internet yang Mas Febri lihat waktu itu?
sampai akhirnya berangkat ke Suriah selain untuk mencari keluarga? Oke, jadi ini udah bisa. Kita jawab dulu satu ini ya Mas Wildan ya, nggak Oke. apa-apa ya. Udah terlanjur nanya nih. Jadi waktu itu saya sempat melihat propagandanya ada sebuah universitas lah di sana. Jadi saya pengen lanjut kuliah lagi di sana. Dan kita waktu itu dibilang akan dibebaskan mau jadi apa aja boleh. Ya selain bisa kuliah, bisa kerja, bisa jadi warga sipil. Tapi ternyata kan. Artinya semuanya ditanggung ya? Iya, Janji terus manis juga, ya? iya pas sampai sana juga biayanya akan dapat reimburse lah Oh, katanya. gitu. diganti. Tapi ternyata kan nggak ada semua. Ternyata nggak ada. Jadi lebih manis janjian di Iya, surga ya, iya. ibaratnya. Baik, makasih Mas Ferdi, Mas Febri. Tuh, aduh. Mas Wildan, halo. Iya, siap. Ya, tadi udah ngomongin bagaimana peran keluarga. Terus lanjut. Kemudian saya kuliah, ikut pengajian sana sini, akhirnya ada keinginan untuk berangkat ke Suriah. Dan bertemu dengan Abu Jandal. Kemudian tahun 2013 saya berangkat. Semudah itu sih. Dan karena rasa kekecewaan yang teramat dalam yang mengakibatkan tidak ada lagi rasa takut. Mungkin seperti itu lebih tepatnya. Kemudian saya berangkat ke Suriah tahun 2013 dan mungkin rombongan pertama dari Indonesia ya. Jadi orang Indonesia yang pertama kali menginjakkan kaki di Suriah. Usianya Di sana- masih muda gitu ya? 20 tahun ya? Apa 22 tahun? 22 tahun. 22 tahun ya? Masih muda Iya. ya? Masih berondong berarti. Kalau main PES itu biasanya merahnya ke atas semua, berarti masih semangat. Terus kemudian akhirnya berangkat ke sana, terus udah gitu, apa yang terjadi di sana? Yang kita lihat adalah di sana saya mendapatkan pelatihan selama 2 bulan penuh. Diajarkan semua jenis senjata, peledak, bahkan saya diberi sniper ya. Senjatanya apa waktu itu? Dan AK atau apa? senjata yang saya bawa salah satunya adalah Makarov, kemudian AK-47 dan juga Dragunov. Artinya diajarkan Di- bagaimana memegang senjata, bagaimana menembak dengan amunisinya. Iya, dengan amunisi dan juga saya memiliki belt bomb, Bel-bel. yang mana itu adalah jalan terakhir kali ya ketika kita udah terpepet kali ya. Oh itu, yang ditawari waktu itu sempat jadikan bom Belum, sahid ya? Itu belum? Belum. Jadi ketika masuk ke ada namanya bahasa Arabnya itu Katiba Istishadiyah atau detasmen khusus bom sahid ya. Hmm. Jadi masuk ke situ karena pada saat itu ada rudal yang jatuh di pasar. Di saat itu saya evakuasi. Jadi awal masuk saya menjadi tim evakuator. Saya mengevakuasi seorang anak kecil usia 2 tahun, 3 tahun dengan kondisi kepalanya hilang. Di saat itu saya menangis. Kemudian saya berpikir kenapa kok nggak saya aja yang mati, kenapa harus anak kecil ini. Akhirnya pada saat itu juga saya mendaftarkan diri ke Data Ibul Istishadiyah dan dikarantina selama 2 minggu dan sudah disuruh milih kendaraan. Pada saat itu saya memilih kendaraan sejenis Elf dengan beberapa ton bahan peledak ya. Tapi ketika menjelang hari H disuruh milih antara Irak dan Suriah, saya memilih Suriah. Tapi ketika hari H saya diambil oleh Amir Wilayah karena Amir Wilayah menilai saya memiliki kemampuan dalam bidang IT yang dibutuhkan oleh mereka. Akhirnya saya diambil, nggak jadi, dan ada di sebuah kantor gitu, ada lebih tepatnya namanya bohus atau tempat khusus gitu loh, dan hanya orang-orang khusus yang bisa masuk gitu. Itu berapa tahun, berapa lama, maksudnya berapa bulan atau berapa minggu itu belajar senjata sampai akhirnya dilepas boleh pegang senjata? Awal nyampe udah dikasih senjata. Oh. Tapi cuma dipinjemin gitu aja atau kemana-mana mesti dibawa? Seperti diamankan kan boleh dibawa kemana-mana tuh? Ya, kalau di pertempuran itu senjata itu adalah istri kita gitu loh. Jadi
kemanapun kita, bahkan kita ke WC aja bawa gitu loh. Dan berguna sekali sih. Ada cerita lucu itu pada saat itu musim salju ya, minus 10 atau berapa gitu. Jadi es di kamar mandi itu es. Untungnya saya membawa senjata, dan ketika itu kita lagi buang air besar karena nggak ada air, jadi dan itu rasanya kayak ditusuk, sakit banget gitu. Kayaknya, Mas, kan di Indonesia itu kan nggak pernah belajar senjata dong, pasti nggak kan? Nah baru belajar senjata itu ketika di Suriah. Nah ketika pertama kali dipercaya megang senjata sampai di sana, itu gimana rasanya? Nah kebetulan saya langsung adalah bertempur seorang ya? kebetulan saya orang yang suka game ya. Jadi saya belajar tentang semua jenis senjata itu dari game. Kemudian saya juga ikut airsoft gun. Jadi senjata dan saya itu seperti dua saudara yang tidak bisa dipisahkan. Jadi udah eksperimen, jadi lewat ini ya, gara-gara di game jadi pinter ya, jadi faktanya. Iya, tapi bedanya kalau di game mati bisa hidup lagi, kalau ini nggak bisa gitu loh. Tapi kalau mati beneran. Mati beneran. Kalau di game kan matinya bisa reset lagi kan. Nah kemudian sampai akhirnya jadi tim evakuasi dan banyak di kemanusiaan. Kemudian cerita dong, akhirnya bisa kembali ke Indonesia dan terakhir ternyata kembali ke NKRI, kembali ke keluarga, gimana ceritanya? Kebetulan saya kembali setahun setelahnya ya, udah 2014. Dan ya 2 tahun saya nggak ditangkap sih, jadi kayak pada saat itu memang belum ada undang-undang kali ya. Jadi saya 2 tahun itu udah menjalani kehidupan normal, melepaskan diri dari jaringan. Kemudian pada tahun 2016 bom Tamrin meledak. Kebetulan pada saat itu saya akikah anak saya, dan saya telepon teman, ada nggak pondok di sini yang ada anak yatimnya? Kata teman ada, saya dikasih nomornya, dan orang itu datang. Saya nggak kenal orang itu siapa. Kemudian dia pulang, seminggu kemudian bom Tamrin meledak dan saya ditangkap, dan saya diakui oleh yang saya kasih daging tadi sebagai anak buah dia. Padahal saya nggak pernah tahu tentang dia. Dan akhirnya saya ditangkap dan dipenjara di Makobrimob 1 tahun 8 bulan, di Mojokerto 1 bulan, dan di Jombang sampai saya bebas. Dan di sana di Jombang itu saya bertemu dengan Bapak Samud yang menjadi pamong. Pamong itu istilah orang yang ngurusin napiter ya. Dan dia itu orangnya sangat baik sekali dan selalu menasihati saya. Dan itu adalah titik balik. Juga peran dari keluarga terutama kakak saya yang selalu mengatakan jangan pernah membalas sebuah keburukan dengan keburukan. Kita adalah manusia yang berakhlak. Balaslah sesuatu yang nggak baik itu dengan akhlak kita. Tunjukkan akhlak kita. Dari situ perjalanan yang baru pun dimulai. Begitu. Nah, kalau boleh menyimpulkan nih Mas, dari tadinya kena propaganda, kena rayuan, akhirnya jadi bertempur, kemudian kembali itu, boleh nggak disimpulin? Buat biar kita pada denger nih, supaya jangan terjadi. Jadi, kalau kesimpulan saya, terorisme itu muncul dari sebuah ketidakadilan yang ada dalam sistem pemerintahan terkecil. Baik dalam keluarga, masyarakat misal. Dalam keluarga mungkin ada seorang anak yang dibedakan atau seorang broken home, dan kebetulan saya meneliti kebanyakan memang pada zaman saya atau di bawah saya itu kebanyakan anak-anak yang broken home. Ini adalah faktor yang, jadi terorisme itu tidak selalu sebab kenapa dan apa, tapi ada faktor yang lebih penting, yaitu yang harus kita tanyakan adalah keluarga. Kenapa anak ini bisa seperti ini gitu loh. Jadi kesimpulannya, keluarga itu adalah faktor terpenting membentuk seseorang anak itu. Kemudian terorisme, peperangan dan segala macam itu nggak enak sama sekali, menyakitkan. Kemudian korban di mana-mana. Pokoknya hal-hal yang nggak enak sama sekali gitu loh. Makanya saya selalu mengatakan. Tapi sekarang udah enak kan kehidupannya kan? Udah lebih baik ya? Alhamdulillah. Nah, tentu tahan dulu Mas Wildan, jangan diceritain semua, ntar biar pada penasaran. Nah, tadi kita sudah dengarkan teman-teman semuanya
diskusi kita. Ada 4 narasumber, ada Dr. Nur Huda Ismail dari luar negeri sana, ada Mas Febri, saya nggak balik lagi dong, Mas Febri. udah cerita juga tadi, kemudian Mbak Nurul udah cerita juga bagaimana tadi sampai dengan suaminya dan keluarganya, dan Mas Wildan tadi sampai ada cerita nembak es ya. Nah sekarang kita masuk kepada sesi berikutnya, adalah kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Untuk tanya jawab untuk sesi pertama, yang pertama kita buka untuk kesempatan buat mahasiswa atau yang ada di sini untuk bertanya satu pertanyaan. Nanti kemudian saya akan menjawab juga, berikan juga kesempatan pada mereka yang sudah bertanya lewat media sosial, ada lewat Zoom, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, ada Instagram. Silakan yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Oh, oke, baik. Ada mic-nya dibantu. Sebelum bertanya sebutkan namanya siapa, dari mana ya, dan bertanyanya untuk siapa. Terima kasih. Testing, oke. Baik, mungkin selamat sore kepada teman-teman semuanya. Saya Muhammad Rifki Arazi dari Hubungan Internasional Universitas Indonesia Angkatan 19. Mungkin sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada Mbak Nurul, Mas Febri, dan Mas Wildan, karena untuk bisa berbicara di depan seperti itu pasti memerlukan keberanian yang sangat besar gitu. Dan tentunya saya sendiri juga merasa tergerak juga gitu atas yang diberikan materinya. Nah di sini mungkin saya memiliki pertanyaan gitu. Walaupun Mas dan Mbak semua ini sudah selesai kan ya, tidak menjadi bagian dari anggota teroris lagi, tentunya kan masih ada stigma ya yang tersisa gitu untuk masyarakat luas. Saya mengakui bahwa dari saya sendiri juga ketika mengetahui bahwa ada orang depan saya mengatakan bahwa mereka itu pernah menjadi anggota ISIS, anggota Jabhat Al-Nusra dan sebagainya, itu masih ada gitu rasa ketakutan ketika mengetahui hal tersebut gitu. Namun saya tahu itu faktanya harusnya tidak boleh berasa seperti itu, stigmanya harus dihilangkan. Dan di sini mungkin saya ingin bertanya dari Mbak Nurul, Mas Febri, dan Mas Wildan, apakah ada pesan gitu kepada orang-orang yang masih memiliki ketakutan terhadap anggota-anggota eks-teroris gitu. Terima kasih. Baik, pertanyaannya cukup singkat ya. Terima kasih Mas Razi dari mahasiswa UI Hubungan Internasional. Nah kita kasih kesempatan langsung jawab dulu buat Mas Febri. Oke. Jadi apa pesan-pesan apa sih supaya tidak ikut? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Mas Razi. Mungkin ya yang paling penting adalah punya pemikiran kritis gitu ya. Kita jadi open minded dan tidak asal menyebarkan informasi, segala macam informasi yang masuk ke dalam diri kita. Dan itu kesalahan saya pada waktu itu. Saya tidak mencari perspektif lain yang akhirnya mengakibatkan saya dan keluarga terjerumus ke paham-paham radikalisme. Jadi apalagi di 2 tahun belakangan ini kan pandemi, lebih banyak kita semua tuh menghabiskan aktivitas di depan gadget, ya, depan komputer dan sebagainya. Dan di situ sangat mudah sekali kita mengakses informasi sampai akhirnya jika kita tidak punya saringan yang baik dalam diri kita, tidak punya imunitas pikiran yang baik, akhirnya ya bisa terjerumus gitu ya. Istilahnya kalau dianalogikan namanya media sosial itu seperti pisau bermata dua. Jadi kalau kita menggunakannya dengan bijak, itu kan misalkan motong wortel, motong sayur-sayuran di dapur itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi jika kita menggunakannya untuk hal yang buruk, untuk membunuh orang sebagainya, itu tentu sangat memberikan dampak yang negatif gitu. Seperti itu mungkin. Ya. Makasih Mas Febri. Kalau Mbak Nurul? Mohon maaf sebelumnya mau tanya ulang pertanyaannya. Jadi tadi seperti apa ya? Tadi awalnya dia mengucapkan terima kasih karena pasti takut untuk bercerita di depan sini. Nah kemudian Razi tanya, kira-kira apa sih pesan-pesan yang harus diungkapkan kepada generasi muda atau yang ada di sini supaya tidak ikut dalam kelompok tersebut? Dan bagaimana ngerasain takutnya tadi? Bismillah. Mungkin apa ya? Lebih bijak lagi memilih informasi-informasi yang diterima sih ya. Apalagi untuk kasus-kasus yang seperti itu gitu. Dan untuk memahami ilmu Islam lebih baik lagi aja.
bahwa di Islam itu tidak mengajarkan untuk membenci dari luar agama kita. Gitu. Itu ya. Jadi supaya tidak ini ya, tidak tergoda lagi, jadi pinter-pinter memilih. Iya. Mas Wildan, silakan Mas Wildan, tanggapannya. Mungkin saya akan mengutip sebuah kata ya, al-ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu harus didahulukan daripada perkataan dan amalan. Jadi ilmu itu hal yang sangat penting, makanya kebanyakan teman-teman itu orang yang memiliki semangat tinggi tapi kurang dalam sisi ilmu, sehingga mudah untuk didoktrin, diajak, segala macam. Jadi ilmu itu adalah faktor penting. Jangan pernah berbicara urusan yang gak ada ilmunya, karena itu hal yang menakutkan. Kemudian lebih bijak lagi dalam mencari informasi, karena dalam Islam itu ada namanya tabayun. Ketika ada sebuah berita, kita nggak bisa ikut-ikutan dong. Meyakinkan, oh itu ternyata benar, enggak. Tapi kita harus tabayun, benar nggak sih? Makanya kan saya selalu mengatakan penyakitnya orang Indonesia itu hanya ada 2. Kalau nggak salah paham, berarti pahamnya yang salah. Mungkin itu dari saya. Baik, jawabannya cukup singkat-singkat ya. Tadi 3 pertanyaan buat 3 narasumber. Nah, tadi kan sudah dari sini, saya coba bacakan pertanyaan yang lewat media sosial. Ini dari Vira, pertanyaan lewat Instagram. Dia tanya, bagaimana cara kita tahu kejahatan terorisme berkedok agama? Nah, kita buka dengan Mas Nur Huda. Aduh, balik-balik nih. Sebentar Mas, audionya. Di mute. Mas Nur Huda, audionya belum keluar. Boleh dibantu? Nah, sambil menunggu Mas Nur Huda. Oke. Ternyata begitu dibilang sambil menunggu langsung keluar. Silakan Mas Huda. Ya, jadi kalau saya mau menyimpulkan untuk semuanya tadi itu supaya ini kan anak kuliahan semuanya ya, secara gampang itu sebetulnya terlibat di terorisme untuk membedakan ini apa sih jargon-jargonnya ini dibungkus agama atau enggak, itu secara sederhana apa itu pakai namanya 3N. N pertama itu needs. Tadi Mas Wildan sudah menjelaskan. Ini itu kebutuhan, biasanya dimulai dari individu yang galau. Bisa lah, karena individu relasi utamanya bisa dengan keluarga. Benar banget kata Mas Wildan. Ideologi itu tidak satu-satunya pemantik utama, tapi justru karena kegalauan individu itu terus kemudian mencari yang aspek keduanya, yaitu N keduanya, namanya naratifnya, pembenarannya. Nah, naratif ini biasanya munculnya di networknya, di N selanjutnya, baik itu di kelompok maupun di sosial media. Dan kalau misalnya tadi ada pertanyaan tentang bagaimana sih cara membedakan terorisme itu di narasi keagamaan gimana? Ya memang membedakannya susah. Tapi yang paling gampang itu kalau narasi agamanya itu sudah namanya monokrom atau hitam putih atau panitia masuk surga lah kira-kira gitu. Al-wala wal barok. Oh gua bener lu salah gitu. Kalau udah panitia masuk surga itu lah harus hati-hati. Tapi masuknya itu biasanya sangat pelan banget gitu. Kalau kisahnya Wildan tadi misalnya, Mas Wildan dia itu sebetulnya hanya ingin adrenalin jangkis gitu. Oh udah pengen terlibat aksi terus membela umat, membela orang yang tertindas. Keinginan Mas Wildan untuk menjadi pelaku bom bunuh diri itu bukan karena doktrin, tapi rasa iba terhadap anak kecil yang mati. Kenapa nggak gue sih gitu? Kenapa harus dia gitu? Kalau si Febri itu lebih karena kecintaan pada maknya dia itu. Wah nyokap gue pergi ya, kok kemana ya? Tapi kemudian dia gabung, sosial media mendukungnya. Nah, jadi kalau kira-kira itu yang benar kata siapa itu tadi namanya Mas Febri, Pak sama Mbak Nurul, kritis itu penting. Kalau ada sumber, kata Mas Wildan harus tabayun, ingat-ingat gitu. Diingat-ingat, dilihat gitu. Kan kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik, ada berita datang itu ya tabayun. Apa yang ada di Facebook, apa yang di sosmed itu nggak semuanya benar. Dan Mbak Desi tahu persis di Indonesia itu ada namanya industri kebencian gitu. Memang lo dibayar untuk jadi buzzer ngomongin apa yang jelek, itu memang ada industrinya. Dan ini sama kayak tadi Kak Wildan cerita bagaimana dia itu kemudian mengambil teknologinya untuk menyebarluaskan
propaganda itu gitu. Baik. Masih dari Mas Nur Huda tadi tuh udah hampir menjawab kayaknya ya pertanyaannya. Tapi kita juga masih penasaran, apa kata Mas Wildan soal pertanyaan tersebut? Sebenarnya kalau dalam kita ya sebagai orang yang pernah ngalamin, benar kata Mas Huda tadi, dari kegalauan kali ya. Dari kegalauan kita merasa bahasa anak sekarang itu kayak aku tuh nggak punya rumah, akhirnya menemukan rumah yang baru gitu loh. Ketika menemukan rumah yang baru, dia dihargai, dia diapresiasi. Dari situ kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh pemilik rumah tersebut. Maka kemudian terjadilah apa yang sudah terjadi gitu loh. Makanya terutama untuk adik-adik. Jadi ketika di kampus misal, karena ini yang saya temuin ya. Jadi ada seorang anak di kampus, dia memiliki penampilan yang berbeda, dikucilkan, dan kemudian pada akhirnya dia menjadi pelaku dari terorisme itu sendiri. Nah, bullying ini juga membahayakan gitu loh. Makanya ketika ada teman kita yang berbeda, kita tidak memiliki hak atau kewajiban untuk membuli. Karena kita harus sama menganggap mereka adalah sesama anak manusia yang harus kita hargai. Karena bully itu efeknya salah satunya adalah terorisme itu sendiri. Makanya ketika ada teman yang berbeda, kita harus merangkul dia. Kemudian memberikan pemahaman kepada dia. Karena kalau seseorang yang berbeda dijauhi, maka efeknya adalah dari false menjadi true. Jadi apa yang dia yakini selama ini itu akhirnya jadi benar. Oh benar, aku menjadi orang yang terasing. Atau dalam bahasa hadisnya itu ghuraba, orang-orang yang terasing. Nah itu lebih membahayakan lagi. Makanya saya yakin adik-adik di sini adalah agen perubahan yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Maka hatinya pun harus baik. Itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Mas Nur Huda sama Wildan. Nah sekarang kita pengen juga tanggapan dari Mas Febri. Bagaimana cara kita tahu kejahatan terorisme berkedok agama? Boleh dong tanggapannya dikit. Mana ya? Di satu penelitian, jadi dari teman-teman saya juga di ruang obrol itu ada riset. Mereka meneliti banyak keluarga, waktu itu 30-an orang mungkin ya. 30-an anggota keluarga dan mereka itu hampir semuanya itu tidak memiliki motif atau ideologi yang membuat mereka ingin pergi ke Syria pada saat itu. Ya, ada yang ikut saudaranya, ada yang istri ngikut suaminya, ada yang ketipu dan sebagainya. Jadi balik lagi kita tidak bisa menggeneralisir bahwa semua orang yang pergi ke sana itu pasti ya ingin mati, ingin syahid, ingin jihad di sana. Padahal kan tidak seperti itu ya pengertian Islam sesungguhnya. Dari jihad sendiri itu juga dengan kita bersungguh-sungguh, kita bekerja membantu orang lain itu juga termasuk jihad gitu ya. Bukan kita bunuh orang, kita ngebom segala macam, nggak seperti itu. Terakhir Mbak, mungkin bisa tanggapin Mbak Nurul. Pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu kejahatan terorisme berkodok agama? Cara memilahnya, ini terorisme atau bukan, atau ini untuk agama gitu, seperti di pengajian atau perkumpulan. Kalau di pengajian mungkin lebih melihat isi apa yang dikaji di dalamnya. Ketika misalnya ustadznya itu mengajarkan hal-hal ujaran kebencian, padahal dia sesama muslim gitu. Jadi lebih baik tinggalkan sih kalau kata aku. Jadi mesti pinter-pinter memilah-milah ya. Lebih teliti lagi dalam memilih kajian. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Nah sekarang. Mbak Desi. Ya. Ya. Sorry, mau nambah satu aja. Boleh, dikit aja. Tadi kan kita selalu seolah-olah seperti Mbak Nurul, terus kemudian saya sendiri juga ngomong bahwa seolah-olah ajarannya itu memang mengajarkan kebencian. Permasalahannya di kelompok teror itu masuknya itu bukan mengajarkan kebencian, tapi mengajarkan atau mengundang misalnya orang yang tertindas. Jadi memang rumit.
Terus kemudian dan mereka itu justru caranya itu halus. Kayak tadi kan Mbak Nurul cerita tuh bagaimana kalau masyarakat nggak mau, bagi orang yang bebas, masyarakat itu kan nggak mau terima. Maka kelompok teror itu nggak ngajak orang mengebom, dikasih mereka dana, dikasih mereka sekolah gratis, dan jangan salah, sekolah mereka itu jumlahnya nggak sedikit. BNPT mengeluarkan data yang terkait JI saja itu 68. Ini yang BNPT yang terdata. Belum lagi yang lainnya. Dan satu sekolah itu muridnya nggak sedikit juga. Akhirnya menurut kita ini isu-isu penting nggak penting, besar nggak besar gitu. Ya ini yang sudah tersebar di mana-mana. Dan ini saya kira momentum buat kita semua. Pertanyaan tadi bagus sekali. Yang seringkali dibungkus agama ini kan repot untuk kita hadapi nanti. Baik, Mas Huda, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kenyataannya, fakta memang hampir semuanya dibungkus-bungkus dengan agama. Baik, terima kasih untuk 4 panelis ataupun narasumber. Tapi kita masih ada pertanyaan lagi loh. Itu baru satu sesi aja. Nah, kita buka lagi pertanyaan untuk yang ada di sini. Silakan, boleh mic-nya. Ya, selamat sore. Nama saya Eko Setiautomo. Saya barangkali izin wartawan yang kelima berarti ya. Iya. Saya seniornya Mbak Desi. Saya dulu di waktu Tempo di Bredel. Oh, iya. Saya gabung dengan Gatra. Jadi hitungannya sudah cukup berumur. Kita wartawan bukan senior, tapi wartawan iya, kadaluarsa kayaknya. Iya. Terus saya baru saja lulus dari Sekolah Kajian Terorisme di SKSG UI. Jadi saya ikut belajar tentang radikalisme dan sebagainya. Saya sangat bersyukur ada event seperti ini yang memberikan pencerahan kepada masyarakat luas. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya ada satu pertanyaan. Setelah segala macam peristiwa yang Anda alami sendiri langsung, nah ada kemungkinan nggak satu saat pada satu titik tertentu lagi, kecewa lagi, balik lagi? Itu saja Mbak Desi. Oh, ya, baik. Terima kasih Pak Eko. Ini pertanyaannya sederhana tapi cukup mendalam. Jawabnya mungkin baik. Pertama kita kasih Mas Febri. Nah, setelah melalui tahap itu, apakah nanti kalau suatu saat nanti kira-kira mungkin nggak masuk ke situ lagi berarti? Insya Allah enggak dan tidak akan pernah terlibat lagi. Karena memang pada dasarnya seperti saya bilang tadi, faktor saya untuk berangkat ke sana itu tidak pure karena ideologi. Jadi karena ibu saya udah berangkat ke sana, akhirnya saya memutuskan untuk menyusul mereka. Dan di keluarga saya sendiri sebenarnya dari kecil itu sudah sangat toleran. Ya. Dari keluarga ayah saya sendiri bisa dibilang sangat bermacam-macam ya di keluarga situ. Mulai dari ibu saya, ayah saya, kakek nenek saya itu memiliki pemikiran yang sangat terbuka. Gitu. Di sini sebenarnya ada slide-nya sih, mau sambil dilihat lagi boleh, kok bisa ditampilin. Bisa nggak? Bentar. Mas Febri ini sebenarnya kayaknya udah nyiapin PowerPoint, okay, tapi kayaknya masih malu-malu tadi mau gambarin semuanya ya. Ya jadi ini keluarga ayah saya. Jadi keluarga ayah saya itu dari Nahdlatul Ulama. Di sini ada kakek saya, dia sebagai penasihat ahli Pak Idam Halid. Dan pada saat itu ada di keluarga saya yang awalnya dari Islam terus pindah ke Kristen, yang dari Kristen juga pindah ke Islam. Nah itu sama sekali tidak mengganggu
kebersamaan di keluarga kami. Dan juga dari keluarga ibu saya sendiri, mereka cenderung lebih memiliki paham ke arah Muhammadiyah. Dan contohnya seperti misalnya ada tahlilan gitu ya dari karena keluarga NU, dan keluarga ibu saya itu tidak masalah. Bahkan kakek saya itu menyuruh ayah dan tante om saya itu dari kecil sekolah di sekolah Kristen. Jadi dari TK sampai SMA, yang memang pada saat itu sekolah Kristen bisa dibilang memiliki tingkat kedisiplinan yang lebih baik dari sekolah negeri ya. Dan itu ya akhirnya ini mungkin bisa menjadi sebuah hipotesa menarik. Dan waktu itu ada salah satu dosen di UIN Jakarta yang bilang bahwa orang-orang yang memang dari kecilnya itu cenderung hidup di lingkungan yang toleran, saat dia dewasa dan sempat terpengaruh atau terjerumus ke paham intoleransi dan radikalisme dan sebagainya, akan lebih mudah untuk kembali lagi ke pemahaman yang moderat lah, istilah seperti itu. Mungkin begitu. Ya, baik. Okay. Jadi intinya tidak ya, walaupun dengan bujuk rayu ya. Enggak, insya Allah udah NKRI harga mati lah. Terima kasih. Kemudian plus dulu ya. Kemudian Mbak Nurul, gimana nanti ke suaminya, ibaratnya bukan Mbak Nurul ya, tapi kan ke suami ke dalam satu keluarga ya, gimana? Insya Allah juga tidak, karena sama seperti masnya, keluarga saya juga keluarga yang toleran, keluarga dari ibu saya NU, kalau keluarga dari bapak saya paham juga masalah jihad dan lain sebagainya, tapi tidak mengarah ke situ gitu. Dan keluarga dari suami juga sama, justru sangat terbuka sekali kalau dari keluarga suami. Dan apa ya, meskipun kami mengalami kekecewaan di kemudian hari, kayak lebih baik tidak gitu. Karena apa-apa yang sudah pernah kami alami itu sungguh sangat berat. Jadi insya Allah bagian dari perjalanan hidup yang sudah selesai, tutup buku, ibaratnya kata orang tutup buku ya udah. Iya, lebih baik membuka lembaran baru, jadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Dan kita juga pengen dengar juga dong apa kata Mas Wildan yang di Malang. Mas Wildan silakan. Oke. Kalau alhamdulillah saya sudah merasakan bagaimana sakit dan beratnya peperangan ya. Jadi kalau mau lagi-lagi dan lagi ya udah itu yang lain aja. Kalau aku nggak mau udah lelah, capek, dan kita udah mengetahui bagaimana beratnya sebuah pertempuran. Dan saya selalu mengatakan saya sudah pernah mengalami beratnya sebuah peperangan. Dan saat ini saya di Indonesia mensyukuri sebuah perdamaian yang luar biasa sekali. Kita itu kurang apa sih di sini gitu loh. Yang kita kurang itu kita menjadi orang yang kurang bersyukur. Memiliki negeri Indonesia yang semua bisa kita dapatkan dengan mudah tanpa melalui proses peperangan. Peperangan itu menyakitkan, penuh dengan darah, air mata. Maka dari itu, hari ini saya berdiri sebagai juru perdamaian yang mengajak semua orang elemen masyarakat untuk hidup damai, mensyukuri apa yang kita miliki hari ini, dan meminimalisir adanya pertentangan, pertikaian, dan kembali lagi ke musyawarah, karena negara ini berdiri dari hasil musyawarah. Begitu. Baik, aplaus juga buat Mas Wildan. Mas Huda mungkin bisa nanggapin karena selama ini kan Mas Huda banyak terima curhatan dari ruang ngobrol ID. Kira-kira banyak yang mau balik lagi atau tetap udah insaf, udah wassalamualaikum tutup buku? Nah ini sebetulnya pertanyaan yang paling penting sebetulnya. Residivisme itu dampaknya itu nggak hanya kepada individunya, orangnya ini. Tapi ya keluarganya dan masyarakat Indonesia. Kalau kita hitung-hitung kosnya itu harganya itu lebih mahal. Maka pencegahan hal-hal seperti ini penting banget. Dan yang paling penting itu masyarakat bisa nerima lagi. Kalau nggak bisa nerima itu ya seperti CLBK itu, cinta lama bersemi kembali. Terus beneran Des, misalnya kalau Desi itu misalnya, atau Mas siapa tadi yang nanya, Mas siapa? Lupa saya ini.
Baik. Mas tadi yang nanya, saya yang kasih pertanyaan tentang balik lagi atau enggak itu Mas siapa yang Mas Eko. wartawan senior di Mas Jakarta? Eko. Ya ceritanya gini aja Mas Eko. Mas Eko dulu kan cerdas banget ya, terus kemudian ada, tapi mungkin belum ada duit lah, kan masih susah ya, belum jadi wartawan keren. Maksudnya naksir cewek tertentu yang cantik banget namanya Desi, nggak dapetan gitu, dia nggak dapet, terus sekarang menikah, terus dapat suami istri lah namanya Tuti lah, kalau gitu. Nah tapi suatu saat dia berantem nih sama Tuti itu, reuni yang SMA, kok Desi cantik banget gitu. Bisa juga Desi juga sedang berantem ya jadian lagi, sama persis dengan terorisme itu gitu, CLBK aja lah pokoknya. Kalau kelompok lama itu kalau masyarakat nggak mau terima, negara menyuekin, kita kasih stigma seperti kata Mas Rozi tadi, ya kelompok lama itu akan datang dan menerima mereka kembali, dan alasannya hanya masalah sederhana, belonging, merasa diterima, merasa penting. Ini yang tantangan kita terbesar sebetulnya. Baik, terima kasih buat Mas Huda, tepuk tangan juga. Nah, kayaknya diskusi kita tuh memang kalau lihat dari waktunya udah habis, tapi kayaknya sayang kalau kita nggak pengen dengerin standing closing dari masing-masing narasumber kita, karena ini narasumber kalau kata wartawan ini kelas 1 nih. Jadi dulu saya sempat ngejar-ngejar Mas Wil dan Mas Febri sama Mas Hendro, tapi nggak pernah dapet. Set berapa kali, 2 kali apply visa ke Suriah nggak pernah bisa tembus. Tapi ke Yaman, Afghanistan bisa, cuma kalau ke situ kayaknya memang udah nggak dapet jalannya, walaupun mau nerobos lewat Turki waktu itu. Silakan dimulai dari Mas Wildan dulu boleh? Oke. Yang terakhir dari saya adalah, saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang hebat. Terima kasih sudah menjadi manusia-manusia kuat yang mau berjuang untuk keluarga, yang mau sulit belajar, kesusahan, kepayahan, untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi. Terorisme itu adalah hal yang harus kita benarkan pemahamannya, karena terorisme itu akan selalu ada dalam semua sisi kehidupan kita. Jadi kita harus berilmu, kita harus matang dalam hal terorisme, dan ketika ada pelaku terorisme yang sudah kembali, maka kita harus memiliki aftercare atau menerima dia, memberikan pekerjaan dan lain-lain agar dia juga menjadi manusia yang lebih bermakna dari sebelumnya. Dan tidak kalah pentingnya, di sini saya berdiri sebagai partner kalian semua dalam hal edukasi tentang masalah radikalisme dan terorisme. Kapanpun kalian membutuhkan bantuan saya pastikan saya akan datang. Karena demi menjadi negara yang lebih baik lagi, terorisme itu adalah tugas kita semua dalam memberantasnya. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih buat Mas Wildan, aplausnya. Terima kasih. Kita ke Mas Febri. Silakan Mas Febri closingnya. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing cerita mengenai pengalaman saya. Dan mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadi manfaat yang baik bagi semuanya, terutama para rekan-rekan sekalian di sini dari UI dan juga yang lain, bahwa orang-orang yang memang pernah terlibat, pernah memiliki pemahaman yang agak ekstrim dan tidak sesuai dengan yang ada di norma agama maupun masyarakat, bisa lebih teredukasi, bisa lebih paham lagi bahwa Islam itu sesungguhnya tidak mengajarkan kekerasan. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan kedamaian dan tidak bisa diselewengkan. Hanya oknum-oknum saja yang memang memperburuk citra Islam. Maka dari itu bagi para generasi muda sekalian ini, semoga bisa menjadi tulang punggung negara, di mana menciarkan bahwa yang namanya Islam atau masyarakat itu tidak boleh memiliki pemahaman ekstrim atau keras.
ya. Dan tentunya itu sangat merugikan banyak kalangan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Febri. Aplausnya dulu dong, closingnya. Kita minta kepada Mbak Nurul, closingnya Mbak Nurul. Kayaknya udah disampaikan semuanya Jawabannya ya. semua ya. Atau ada pesan-pesan lagi buat Iya. teman-teman atau para istri atau Iya. mantan? Sebelumnya mohon maaf mungkin informasi atau sharing yang saya sampaikan masih sedikit tuh, atau kurang. Tapi pesan saya untuk semua yang hadir di sini lebih bijak lagi untuk menerima informasi-informasi yang didapat, apalagi terkait masalah Islam. Karena pastinya kita ingin menjadi hamba yang baik di mata Allah, mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Jadi apapun, ketika kita mendapat informasi bahwa jihad itu pahala yang sangat besar gitu, tapi kalau kita salah dalam memahaminya, justru malah membahayakan kita dan yang lainnya. Mungkin itu sih. Baik, makasih Mbak Nurul. Aplausnya juga dong buat Mbak Nurul. Nah, terakhir sekalian merangkum Mas Huda untuk closing statement-nya. Silakan. Oke, cara sederhananya bahwa satu tadi sudah kita tahu semua, tidak ada orang yang terakhir jadi teroris, dan menjadi teroris itu adalah proses, bukan a thing, bukan barang gitu. Ada proses mencari, ada proses ketika ada di dalamnya, tapi ada yang proses kemudian moh banget lah, ya udah dia meninggalkan. Dan proses itu berbeda antara lelaki dan perempuan. Artinya radikalisasi itu is not gender neutral. Dan semuanya, saya ulangi lagi, itu selalu terkait dengan rumusnya sederhana aja, 3N. N pertama itu needs, kalau tadi individu. Kedua itu adalah naratif, ya diomonginnya tadi, makanya ada nasihat untuk saling berhati-hati. Terus kemudian melihat informasi itu karena narasinya itu menggiurkan sekali. Dan yang terakhir itu network. Network itu biasanya kalau lama sebelum ada sosmed itu ya CI, CAD. Kalau ada sosmed ya bisa muncul di mana-mana. Tapi dari kesemuanya ini harus disadarkan bersama bahwa terorisme itu tidak ada hubungannya langsung dan tidak hanya terjadi pada Islam, tetapi juga terjadi pada kelompok-kelompok lain gitu. Kalau di Myanmar itu ada namanya pendeta biksu dari Buddha namanya, sampai majalah Time menyebutnya sebagai Buddha bin Laden, namanya Wiratu. Atau kemudian kalau orang yang kelompok kiri yang nggak percaya agama aja, kayak misalnya Pol Pot itu membunuh umat manusia lebih dari 1 juta orang. Dulu ketika masa reformasi kita juga ada kelompok kekerasan di Poso dan Ambon yang mengatasnamakan Alkitab, juga bukan dari kelompok Islam. Kalau hari ini yang kita hadapi di dunia barat itu misalnya dengan munculnya white supremacy itu, kelompok orang yang merasa bahwa kita kulit putih lah yang berhak mengatur dunia ini dan menggunakan kekerasan. Karena teman-teman di sini adalah para akademisi yang mendengarkan dari hubungan internasional, inilah tantangan ke depan dalam hubungan internasional pranata dunia baru. Dan Indonesia hari ini kan dipilih menjadi G20 ya, ini menjadi saat yang ketuanya itu saat yang penting untuk kita tuh melek bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus saling, kalau istilah Mbak Nurul tadi itu saling menghormati yang lain, meminjam, karena tidak ada yang dalam hidup ini yang asli, itu nggak ada. Semuanya itu saling meminjam, dan terorisme itu adalah bentuk puncak dari penolakan terhadap multikulturalisme, hal-hal yang berbeda kebinekaan itu. Dan NKRI memang harus kita rawat, dia tidak bisa nggak bisa nanti nggak akan NKRI terus. Kita pernah kehilangan Timor, Syria yang dulunya satu negara sekarang menjadi pecah, dan Irak sekarang kondisinya juga akan pecah. Dan NKRI memang inginnya harga mati, tetapi harus dijaga bareng-bareng. Makasih. Baik, terima kasih Mas Nur Huda Ismail. Jadi teman-teman, tadi kita sudah dengarkan sama-sama dari 4 narasumber kita yang kredibel. Ada Dr. Nur Huda Ismail tadi sudah menggambarkan bagaimana tentang perkembangan teroris dan juga bagaimana pengatasinya, dan juga ada 3 poin tadi. Kemudian tadi ada juga Mas Febri ya, udah cerita, udah curhat banyak tuh. Gimana sampai mencari keluarganya, ditinggalkan keluarga, mencari keluarga, kemudian akhirnya bisa kembali ke tanah air, Mas Febri ya. Iya.
Dan tadi ada Mas Wildan yang karena memang propaganda berkenal bahkan boleh megang senjata. Di Indonesia nggak boleh megang senjata, ternyata di Syria megang berbagai senjata, bahkan bom, bahkan jadi boleh membunuh diri juga ya. Dan juga tadi Mbak Nurul udah cerita, Nurul Kholista sudah cerita bagaimana peran seorang istri ketika mengetahui suaminya ternyata ikut dalam kelompok teroris atau jadi berangkatkan 150 orang ke Suriah tetapi tidak berangkat, bahkan dikendalikan dari penjara ya. Ya, baik, kita udah dengarkan ceritanya bareng-bareng, bahkan hari ini kita artinya curhatan daripada mereka yang ikut atau berada dalam lingkaran jaringan dulu dan sekarang ternyata sudah kembali ke tanah air. Yang dapat kita simpulkan hari ini bahwa ternyata propaganda internet dari pengakuan dari Wildan, dari Febri, Mas Nur Huda juga cerita tadi sampai yang diceritakan juga sama Mbak Nurul tadi bahwa propaganda internet itu ternyata mempengaruhi kenapa organisasi ini berkembang, atau kenapa radikalisasi ini berkembang. Dan juga tadi Mas Wildan bilang ternyata peran keluarga ternyata mempengaruhi bagaimana kita bisa menjaga kita tetap tetap dalam kondisi tidak terpengaruh dengan paham radikal. Dan tadi juga sudah diungkapkan bahwa kita mesti pintar-pintar memilih mana yang baik, mana yang tidak, mana yang berkedok agama, mana yang berpaham radikalisme. Dan kayaknya udah nggak terasa ya, udah 2 jam lebih. Kita mau nambah lagi? Promosi dikit gak? Oh boleh. Kayak nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Ini kasihan loh, udah nyiapin dan kita juga pasti pengen penasaran nih. Silakan Mas Febri. Buka itunya, slide-nya lagi boleh? Biar puas kita semuanya ya. Ini foto saya waktu dijemput Pak Huda tadi di perbatasan Syria dan Irak, kenang-kenangan sedikit. Dan ini sekarang seperti yang dibilang tadi, saya aktif di ruangobrol.id. Jika rekan-rekan mau melihat kisah-kisah atau isu-isu yang berkenaan dengan masalah radikalisme, terorisme dan sebagainya, bisa cek langsung di websitenya. Dan juga saya sempat ada project dengan Peace Generation Indonesia di Bandung, yaitu bikin komik dengan judul Kembali dari ISIS, bisa cek di websitenya untuk baca. Dan juga yang terakhir ada buku saya itu pernah launching di SKS GUI pada tahun 2020 tentang perjalanan saya selama berada di Syria, mengenai faktornya dan gimana saya balik lagi ke Indonesia. Dan ini insya Allah sudah dituliskan secara lengkap, dan jika berminat bisa langsung beli ke Gramedia atau kontak saya langsung gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Febri. Ada sponsor dikit. Jadi memang ternyata bicara teroris itu bisa bicara lewat kartun juga ya. Jadi ada untuk masa pendidikannya ya, untuk pemberitahuannya. Baik, terima kasih kepada 4 panelis kita yang sangat kredibel, yang saya salam hormat. Pokoknya saya salut. Dulu saya ngejar-ngejar nggak dapat, ternyata dipertemukan di tempat ini. Pak Dr. Nur Huda Ismail, Febri, Nurul, dan Wildan, terima kasih banyak. Semoga ini kita berguna buat kita semua dan dalam acara sharing ini. Terakhir saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Thank you, Ibu Desi, and thank you so much everyone for your participation today on this event. I hope that everyone gained a lot of knowledge and also insights from today's discussion. We would also like to thank our speakers today. We had Bapak Nur Huda Ismail, Mas Febri Ramdhani, Mbak Nurul Kholista, and Mas Wildan. Thank you so much for sharing to us your knowledge, and also a huge thank you to our moderator today, Bu Desi Fitriani, for moderating and leading today's discussion. All right, for those of you who are interested in attending more of our events and programs, and also to learn more about AdAmerica, you can visit our website at www.atmerica.or.id, and we are also on social media. We've got Instagram, Twitter, Facebook, and also YouTube at ATAmerica. And by following us on our social media, you can gain our event updates and so much more information. All right, now that marks the end of our event. Again, my name is Genara, and see you soon at the next AdAmerica event. Thank you, everyone.